Yang ayat kedua, fa in khiftum kata Allah, alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobah lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Kalau kamu khawatir menikahi ibu-ibu dari anak yatim, khawatir tak mampu melindungi nanti anak yatim, fankihu, maka nikahilah perempuan itu ma tobah lakum, apa yang bisa membawa kebaikan kamu. Kebaikan untuk awak tu ciek pak. Nikah untuk membawa kebaikan kita tu cuma satu, bukan dua. Masna wa sulasa, daripada memperdua-duakan. Wa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu takut tak berbuat adil, jika kamu khawatir tidak mampu berbuat adil, fawahidah, satu kata Allah. Beriringan dua ayat antara kasus pertama dengan kasus kedua yang diambil. Maka fawahidah, cukup satu. Au ma malakat aimanukum, kalau kare anguk juga kalian, kare kapalo ingin juga banyak, au ma malakat aimanukum, anikailah perempuan. Sebab budak itu bajuah bali onggok pak, bisa diambil sekali ampe. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida au ma malakat aimanukum, andaikan kalian ingin juga menikahi empat, ambillah budak, itu bisa empat. Zalika adna alla ta'ulu, itu lebih jauh baik untuk anda daripada berbuat zalim nanti. Kalau ada dua persoalan, antara maju hawa mendapat manfaat, mundur menghindarkan kemudaratan, itu dianjurkan awak mundur pak. Siapa yang tak ingin poligami? Tapi persoalannya bukan itu. Jadi ayat ini bapak-bapak menyangkut persoalan menikahi ibu-ibu yang anaknya dalam keadaan yatim, dinikahi mamahnya, melindungi anaknya. Dia awak yang dikaja siapa? Amahnya atau anaknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama nikah dengan Khadijah. Tak pernah Nabi melakukan poligami. Ketika Khadijah sudah meninggal, nikahlah dengan Aisyah, anak Abu Bakar. Jadi memang ada semacam isyarat, awak ko menikah kok dapat sama-sama dekat. Jadi kalau kita dekat sama dekat pak, tahu orang tuanya, tahu latar belakangnya, tahu sosial orang tuanya, itu lebih maslahah pak. Kena ada keseganan kita kepada keluarganya. Keluarganya juga sama dengan kita. Abu Bakar menyerahkan anaknya kepada Rasulullah, Aisyah. Setelah itu Nabi juga menikah dengan Saudah binti Sam'ah. Kenapa beliau menikah dengan Saudah binti Sam'ah? Cuba bayangkan pak, ambo bawa suami orang ke medan pertempuran, mati suaminya pak, susah hidupnya. Saya secara psikologi bertanggungjawab. Itu sebabnya Rasulullah menikahi Saudah binti Sam'ah. Kemudian Hafsah, anak Umar bin Khattab, dinikahi oleh Rasulullah. Sama kasusnya. Dibawa dia Rasulullah dalam pertempuran, meninggal suaminya. Waktu perang Badar. Datanglah Umar bin Khattab kepada Abu Bakar. Kawan semua kawan pak. Abu Bakar, tolonglah nikahi anak ambo. Tidak ada yang akan melindungi hidupnya. Abu Bakar tidak sanggup menjawab. Diam 1000 bahasa. Datang ke Utsman bin Affan. Utsman, engkau kalah tahu kondisi anak ambo. Nikahilah anak ambo yang bernama Hafsah. Utsman pun diam 1000 bahasa. Tidak manulak, tidak mangguk. Tadangah dia Rasulullah pak. Apa sebabnya? Nyo disampaikan bahasa Hafsah kau meninggal suaminya di bok dia Rasulullah. Awak pun kalau sempat seperti itu pak, goncang juga pak.
Datanglah Rasulullah, wahai Umar bin Khattab, biarlah ambuh menikahi anak engkau yang bernama Hafsah. Ini salah satu isteri yang pernah ditalak oleh Nabi, tapi kemudian turun ayat. Nabi kalau ingin mencari orang yang cantik, Pak, seketika itu Mesir lado. Orang Mesir ni, Pak. Kalau Nabi ingin menikahi wanita cantik, sebelum beliau dia angkat menjadi Rasul, sudah ditawar perempuan cantik. Tapi beliau tolak. Ini orang-orang orientalis yang melakukan pelecehan terhadap perilaku Nabi, tidak paham sejarah. Kemudian Zainab binti Khuzaimah, sama kasusnya. Suaminya meninggal, maka Rasulullah SAW bertanggungjawab melindungi mereka. Tak ada satupun Nabi menikahi isteri-isteri beliau itu dilatar belakangi oleh kebutuhan biologis. Kemudian berikutnya Ummu Salamah. Beliau orang tua yang hidup di lingkungan Rasul. Anaknya banyak, Pak. Maka malam-malam beliau itu diserahkan kepada Aisyah. Beliau orang tua. Kalau kebutuhan biologis, apa yang diharapkan oleh Nabi kepada orang tua? Tidak ada, Pak. Maaf kata ini. Memang melindungi. Tak lain daripada itu. Melindungi perempuan-perempuan muslimah. Berikutnya Zainab binti Jahsy. Isteri dari Zaid bin Harithah, anak angkat beliau. Aiko bapak-bapak dari awal memang bermasalah. Dinikahkan oleh Nabi, yang Zainab binti Jahsy ini menolak, Pak. Jadi memang tak harmonis dari awal batangkah ke batangkah, Pak. Meninggal suami beliau seketika dibawa ke medan perang oleh Nabi. Nabi lah yang bertanggung jawab kerana ikut anak angkat beliau dulu suaminya. Boleh ke Ustaz? Boleh, kerana itu bukan anak kandungnya. Kemudian Juwairiyah, beliau tawanan orang kafir Quraisy. Kata beliau, saya siap masuk Islam, tapi iyo Rasulullah tu menikahi ambo. Dakwah, Pak. Menyelamatkan akidah orang. Kalau bukan itu, mungkin Nabi tak menikah beliau. Sekali lagi saya sampaikan, tak pernah Nabi membutuhkan biologis. Kemudian Ummu Habibah. Ummu Habibah itu sama-sama pindah dengan Rasulullah ke Habsah, Ethiopia. Kemudian tinggal dan menetap di situ, Nabi pindah ke Madinah. Seketika sekian tahun Nabi sudah berada di Madinah dan beliau menetap di Ethiopia, maka lakinya ko murtad. Dalam Islam suami kalau murtad, maka putuslah hubungan suami isteri, Pak. Berjalan kaki beliau Ummu Salamah dari Ethiopia ke Madinah, Pak. Cuba bayangkan, Pak, antar benua. Di hadapan Rasul, nyoba simpuh menangis di hadapan Rasul bahawa suaminya sudah murtad. Air mata siapa yang tidak mengalir, Pak? Berlinang air mata Rasul. Kalau begitu biarlah aku nikahi engkau. Hidup tak bisa, ya, Pak. Kalau zaman sekarang enak, bisa jualan. Dulu perempuan terbatas. Ekonomi tak sama dengan sekarang. Dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sophia sama kasusnya dengan Juwairiyah. Kalau layamu Muhammad tu menikahi ambo, maka ambo masuk Islam. Tak usah kita sampaikan seluruhnya. Yang bisa disimpulkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikahi perempuan-perempuan hanya dilatar belakangi oleh kebutuhan biologis. Tidak lebih daripada dakwah dan melindungi perempuan-perempuan Islam. Al-Quran ini kalau dilakukan atas dasar tidak ada teoritis fikih dan kemaslahatan, maka nanti yang disalahkan Al-Quran. Yang paling enak tu di Qatar, Pak. Laki-laki dianjurkan menikah poligami. Tapi tidak sekedar diperintahkan, Pak. Bapak mau menikah berapa orang? 4. Dikasih biaya oleh pemerintah. Rumah disediakan. Pembantu disediakan. Perabot-perabot rumah dilengkapi. Siapa nak senang, Pak? Maka kita tak boleh mengeneralisasi hukum. Kearifan lokal harus dipegang. Kullu ma warada bi as-sar'u la dhabit lahu wala fil lughah yurja' fil uruf. Andaikan kata keadilan tu tak dirinci oleh
ayat Al-Quran dan hadis Rasul, maka kearifan lokal itu yang penting. Pulang ketemu sama kawan, Pak. Istrinya sudah sekian orang. Apa kata kami? Bang, enak poligami ni ya. Istri banyak. Apa kata beliau? Aduh, Pak Ustaz, cukuplah saya yang menderita, katanya. Kan kami yang tak menikah ni kan bisa juga mengikuti. Kalau persoalan biologis, okeylah. Tapi masalah ekonomi, saya tak mampu. Diakuinya, Pak. Jadi kami ni bagaimana? Maju apa mundur? Mundur ajalah. Jadi tak bisa semua orang yang bisa memakai, Pak. Istrinya 4, Pak. Jadi kami melihat istrinya itu berdua cengkerama, Pak. Ketawa-ketawa berdua. Kami tanya, Pak Dokter, enak juga istri 4 ya? Alhamdulillah Ustaz. Dengan ekonomi yang seadanya, kami tak ada bertikai. Kadang-kadang kumpul. Kalau begini enak nih, Pak. Tak ada masalah. Tapi persoalannya, hukum ini tak boleh digeneralisasi. Kalau salah praktek kita, maka hukum Al-Quran yang disalahkan. Kalau ada ustaz mengatakan, tak wajib minta izin sama istri pertama, saya tak terima tu, Pak. Tak terima saya. Itu pendapat memang salah satu imam mazhab. Tapi diungkapkan di mana dan saat apa. Lain mungkin masuk akal, Pak. Anak awak dinikahinya, awak serah terimahkan, aku nikahkan engkau dengan anakku. Kemudian dijawab, aku terima. Sudah itu menikahnya 2-3, Pak, nak mengecek jawab, Pak. Tak masuklah kamu, Pak. Jadi pengertian adil itu bukan sekadar substansi saja, Pak. Tapi prosesnya sama. Kau dulu sebagian orang, Pak. Entah ustaz dia, entah tidak, wallahu a'lam. Masa sekian tahunnya berkeluarga dengan yang lain, tak tahu istrinya, tak tahu mertuanya. Kenapa poligami itu diadakan? Karena pertama, maqasid syariahnya memperbanyak silaturahmi. Tapi kalau maqasid syariah itu tidak terwujud, maka hukum tak bisa diberlakukan. Di mana di situ ada kemudaratan, maka di situ ada larangan Allah. Di mana ada kemaslahatan, maka di situ ada kehalalan buat kita melakukan. Seperti saya, Pak, pegawai negeri PNS, digaji dan rakyat, Pak. Digaji dan rakyat dibawa berpoligami, Pak. Dia punya etika tu. Akan sudah pergi kantornya sikat kan? Tak masuk tu, Pak. Kalau saya tak masuk saya. Kalau secara prinsip, Pak, siapa yang tak mau poligami? Saya ditanya sama oleh mahasiswa, kenapa Ustaz tidak berpoligami? Kebutuhan saya tak banyak. Di rumah saya disediakan makan, baju disetrika, pulang disalamin pakai muah-muah. Saya tak butuh lagi dengan yang lain. Saya takut kena nanti menikah 2 dengan 3, membawa mubazir tak bermanfaat pada yang lain, Pak. Tapi konsep ada. Saya tak menyalahi konsep. Konsep ada. Maka tak bisa disamahkan antara kita hukumnya. Kalau lain mampu, majulah. Kalau dapat isteri berampik, Bapak, kompaknya. Minggu pertama si A masak. Minggu kedua si B. Minggu ketiga si C. Atau nyok atur agenda, Pak. Siapa kamu nyuci baju, siapa nak ke pasar. Sore-sore nyo main tenis meja, nyo berampik, Pak. Tu ya gagah tu. Cuman satu ibu-ibu yang tak bisa dibantah. Saya mendukung poligami. Kalau awak dijajah, laki-laki ni hampir punah. Sementara Islam harus dipertahankan. Awak dijajah, baik mempertahankan negara maupun mempertahankan agama apalagi, maka tak ada jalan lain untuk mengkader, mempertahankan ibu-ibu muslimah dan anak-anak muslimah, maka awak fardu ain melakukan poligami. Kalau tak mampu, jangan. Gaji berapa, Pak? Hanya 3 juta sekian-sekian. Ditunjang, Pak. Tambah uang sertifikasi. Tak cukup, Pak. Anak 5 yang kuliah sekian, yang di pondok pesantren sekian. Sedangkan iko lah utang-utangan awak, Pak. Di porsi saja kita tak mampu. Apalagi keadilan. Kalau ditunggu keadilan tu tak akan pernah selesai, Ustaz. Maka sebab demikian tak bisa hukum dijalankan. Ada sebagian orang mengatakan,
Perempuan tu sudah terlalu banyak, Ustaz. Laki-laki sedikit. Itu bukan berarti awak wajib menikah sebanyak-banyaknya. Kalau qatar itu memang banyak yang perempuan. Maka oleh sebab demikian saya menyimpulkan bahawa poligami itu harus seizin pemimpin. Cuma tak pemimpin awak tu, Pak. Pemimpin awak kau yang kalkulasikan tu bukan itu. Bantu sabik, Pak. Rumput dia ambil, awak masuk kantong. Makanya qatar tu bagus dia, Pak. Yang menganjurkan nikah tu kan Rasulullah. Seketika Nabi menikahlah kalian. Kan 3 nikah, Pak. Pertama 1 lawan 1. Yang kedua nikah mut'ah. Ketika terjadi peperangan, takut Rasulullah pasukan ini rindu dengan pulang, maka dibolehkan Nabi nikah mut'ah. Kemudian diharamkan. Kecuali Syiah. Bahkan Syiah mau menghapus, Pak. Karena sudah banyak terkena HIV/AIDS. Tukar pasang, Pak. Seperti saya umpamanya, pergi dinas ke Jakarta seminggu. Nikah seminggu, Pak. Kalau model itu nanti banyak SPPD nanti, Pak. Minta SPPD dia orang kan. Mau ke mana? Mau ke China katanya kan. Bantai pula nikah mut'ah situ. Rancu kehidupan. Yang bertahan cuman poligami dengan status yang tadi, Pak. Bisa dilakukan kalau tidak melalui pemimpin. Itu makanya saya dulu seketika SBY mengatakan nikah poligami itu harus diperketat bagi PNS. Apa sebabnya? Yang dimakan piti rakyat. Kalau kan dilakukan juga poligami dengan sistem Al-Quran, dengan seadil-adil menurut ijtihadi kita, paling tidak pemerintah harus mengayomi demi kemaslahatan. Kalau tidak rancu nanti, Pak. Timbul ketimpangan hidup. Awak orang miskin tak dapat poligami tu, Pak. Sementara orang kaya bertukah tadi. Di Arab Saudi itu memang ada poligami. Coba lihat. Siapa yang menikah dengan raja, maka anaknya menjadi orang kaya, Pak. Maka oleh sebab demikian, sekali lagi saya sampaikan, saya tidak anti dengan poligami. Hukum standar ada, tapi harus dipertimbangkan kearifan lokal. Kemudian siapa yang melakukan tidak bisa sembrono. Harus seizin pemimpin, Pak. Kalau lah diizin pemimpin, ya kalkulasikah berapa jumlah penduduk kita semuanya. Berapa yang PNS, berapa gajinya. Itu beda dengan Brunei sedikit dengan Qatar, Pak. Ya. Kalau Qatar ditanggung sehabis-habisnya, Pak. Sampai peralatan rumah ditanggung, Pak. Malaysia katanya sudah mulai. Tapi kalau tidak didukung oleh sebuah kaedah, al-amru bisyai' al-amru biwasailihi. Kalau kan diperintahkan harus didukung dengan finansialnya. Kalau tak berlaku itu, Pak, maka hidup fawdha. Fawdha itu rancu, tidak seimbang. Maka oleh sebab demikian, coba lihat praktek orang-orang poligami di kita, Pak. Dibanding dengan kemaslahatan, dengan cekcok yang terjadi di rumah itu, ada yang mengatakan, Ustaz, kalau tidak berpoligami, nanti banyak laki-laki selingkuh. Tidak ada hubungannya, Pak. Itu tidak ada hubungan. Itu memang dasar orang selingkuh itu, Pak. Apakah kita seketika tak mampu menjalankan Al-Quran, kita berbuat dosa? Tidak ada jalannya, Pak. Tidak ada hubungannya. Jadi persoalan selingkuh, persoalan pribadi orang dengan Allah, hukum Allah tetap hukum Allah, Pak. Cuman memang secara indikator ada dihubungkan sedikit banyaknya, tapi harus ditopang dengan kemaslahatan. Kalau tak mau dia. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindarkan kemudaratan harus didahulukan ketimbang mencari manfaat. Itu makanya mengirim TKW. Kalau bisa jangan. Apa sebabnya? Lah banyak TKW awak diperkosa. Memang ada sedikit banyaknya masuk sedikit ke uang negara. Rokok sama. Kerana mempertimbangkan ekonomi, pemasukan kepada negara, maka dihalalkan yang membawa mudarat. Tak mau, Pak. Jadi barangkali inilah yang mampu saya sampaikan. Semoga nilai-nilai Al-Quran itu tidak dilakukan sesuai dengan kemauan kita. Tapi harus dipertimbangkan dengan teori-teori fikih. Kemaslahatan. Itu maka saya sampaikan tadi. Kalau bertentangan dua hal yang bisa membawa kemudaratan dan di situ ada kemaslahatan, maka yang pertama dihindarkan itu adalah menghindari kemudaratannya. Mohon maaf sebanyak-banyaknya
kok ada di antara apa-apa lah talansung berpoligami, lanjutkan Pak. Dia ditinggalkan pula.